sebelumnya Pak, sebelum wawancara dimulai, perkenalkan diri Bapak dulu. Bapak namanya siapa? Namanya Andi Rahmat Bapak Andri. Sanjaya, Terus jabatan Bapak di sini sebagai Sekretaris Desa. Sekretaris Desa. Berapa lama Bapak menjabat di sini? Sekretaris Desa dari mulai 2017. 2017 sampai sekarang. Alhamdulillah. Lama ya Pak? Lumayan lah. Oke Pak, dimulai ya pertanyaannya. Bagaimana struktur organisasi pemerintahan di Desa Cikembar ini? Struktur organisasi pemerintahan Desa Cikembar mah terdiri dari satu kepala desa, satu sekretaris desa, Ya. 3 kasih, 3 kaur. Kasih teh apa? Itu kasih teh kepala seksi, Oh, kelas seksi. kaur itu Oke. kepala urusan. Oh, ya. Dari 3 kepala urusan kesejahteraan, urusan pelayanan, banyak lah. Mungkin di printnya. Iya, siap. Terus pertanyaan yang kedua, siapa yang terlibat dalam pengambilan keputusan yang penting Bapak? Penting dalam artian kumaha tah pentingnya? Ya, kalau ada acara-acara penting atau apa gitu. Acara penting musyawarah, semua lembaga termasuk BPD mengambil keputusan. Keputusan. Yang ketiga, apakah keputusan desa selalu berbentuk tertulis dan memiliki dasar hukum? Iya, keputusan desa harus tertulis. Tertulis. Tidak ada dasar hukumnya. Yang keempat, bagaimana proses transparansi anggaran dan kegiatan desa disampaikan kepada masyarakat? Yang pertama, transparansi itu melalui banner di depan ada ya. Benar. Terus setiap kali ada pembangunan disampaikan musyawarah di wilayah. Terus ketika musyawarah di desa disampaikan juga melalui, kadang-kadang melalui media online, kerjasama dengan media online. Ya. Ini ya Pak, pertanyaan kelima, apakah warga selalu dilibatkan dalam musyawarah atau pengambilan keputusan kayak RT RW gitu? Iya, setiap ada musyawarah perencanaan termasuk musyawarah pembangunan itu dilibatkan. Termasuk musyawarah ketika akan mulai pembangunan dilibatkan juga di wilayah, termasuk masyarakatnya, RT RW, tokoh-tokoh yang ada di wilayah. Pertanyaan yang keenam, apa saja kendala hukum atau administrasi yang bisa dihadapi perangkat desa? Administrasi hukum. Ya, administrasi di desa ini gimana gitu? Kendalanya? Iya, kendalanya apa aja? Apa yang bisa dihadapi perangkat desa? Ya, kendalanya mah banyak. Nah, tidak ada bantuan hukum yang jelas. Tidak ada namanya ketika ada permasalahan di desa, bantuan hukum yang tidak ada. Jadi kurang gitu ya? Salah. Terus lanjut pertanyaan ketujuh, bagaimana hubungan koordinasi antara desa dengan kecamatan? Kepala Baik. desa dengan Pak Camat misalnya kayak Baik. gitu. Baik. Hubungan koordinasinya ya sekitar kerjaan yang harus dilaksanakan, karena camat itu sebagai kepanjangan tangan dari bupati atau menerima mandat dari bupati. Iya. Sebagai pembina desa di wilayah mereka. Terus pertanyaan yang ke-8, apa jenis pelayanan publik utama yang diberikan ke masyarakat dari desa ke masyarakat itu seperti apa? Banyak. Bisa Pelayanan disebutin surat nggak? keterangan, Tiga. dari mulai surat keterangan SKU, Ya. terus pelayanan termasuk pernikahan, terus pendataan,
3 contoh kegiatannya Pak. Kalau bersama masyarakat desa ada PHN setiap setahun sekali, terus ketika ada acara PHBI, kalau nggak kita desa yang ke wilayah itu bareng-bareng sama-sama merayakannya, tahun baru Islam lah. Tuh, paling gitu. Lanjut ya Pak. Ya, Mulai lagi web ya. Selanjutnya bentuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu Pak. kalau dari desa ada bantuan BLT, BLT. bantuan langsung tunai dari dana desa per satu orangnya 300.000 per bulan. Desa Cikembar ada 61 Kakak KPM, KPM. ya tinggal dikali aja lah, Ya. 300 kali 12 kali 61. Yang ada itu Pak, apa sih yang suka rombak Kalau- rumah itu loh? Oh, itu rutilahu. Oh itu loh. Rutilahu itu kebagiannya 1 tahun 1 kali, dari satu tahun teh 1 orang dari kabupaten. Yang kedua dari Baj ada juga, kadang-kadang dari aspirasi juga ada. Terus bantuan yang lain mah PKH, KIP, KIS, itu dari pusat. Oh itu dari pusat langsung. Kita mah hanya penyampai saja. Selanjutnya Pak, apakah pernah ada aduan dari masyarakat perihal pelayanan yang kurang optimal? Bagaimana tanggapan dan langkah yang diambil untuk memperbaikinya? Kalau ada masalah pelayanan yang kurang optimal, apanya dulu yang kurang optimal gitunya? Misalkan dalam segi pelayanan surat menyurat atau surat keterangan diperbaiki gitu, semuanya termasuk alatnya, termasuk orangnya bikin tek. Ya. Selanjutnya Pak, bagaimana pengelolaan dana desa berdasarkan keputusan Menteri Desa PDT nomor 3 tahun 2025 tentang swasembada pangan? Itu yang terbaru ya Pak? Ya, Yang lagi ngetren. iya keren banget. Swasembada pangan itu ada 20% dari dana desa itu dikelola oleh BUMDes, sama kalau nggak ada BUMDes sama BUMDesma atau sama TPK. Tapi di kita belum terrealisasi karena emang BUMDesnya BUMDesnya belum terbentuk gitu ya? bukan terbentuk, belum ada surat dari Kemenkumhamnya. Kalau itu kan kalau misal ada dari BUMDes terus kan Hmm. yang bantuan pangan itunya ya Pak, pasti kan itu melibatkan instansi hukum juga ya untuk ininya. Untuk apanya? Apa sih? Perjanjiannya? Apa perasaannya? Untuk perjanjiannya? Untuk apanya? Kalau untuk instansi hukum kemungkinan di koperasi. Kalau koperasi PPAT oke namanya disebut teh yang buat persyaratan koperasi teh itu pasti menggunakan hukum, jadi harus konsultasi seputar tentang sih hukum teh. Apa kayak notaris gitu ya? Kayak notaris gitu, tapi dia akte notaris, akte pendirian. Nah, gitu. Terus ada kalau BUMDes itu aktenya dari Kemenkumham langsung. Beda kalau koperasi
dapat dari itu. Dari Kemenhuma kan hukum juga kan. Iya. Nah, Iya. gitu. Apakah ada kendala yang dialami oleh desa untuk menjalankan swasembada ini? Banyak. Banyak banget kendalanya, Pak. Kendalanya satu, BUMDesnya belum ada badan hukumnya. Oh iya. Yang kedua, prioritas itu harus dimusdeskan dulu. Jadi harus sesuai dengan desanya, kebutuhannya apa. Misalkan desanya butuhnya sapi, nah, sapi itu harus musdes dulu. Oh. Kita belum sampai ke musdesnya karena emang nunggu BUMDesnya berbadan hukum dulu. Syaratnya pencairannya itu karena Untuk syarat pencairan dananya itu dananya masuk ke modal BUMDes. Bumdes. tapi itu kayaknya sulit ya, Pak? Sulit ya? Ya kalau ditempuh mah nggak Untuk sulit. proses pencairan dananya. Enggak sih, nggak sulit, cuman banyak stepnya lah. Oh iya. Kalau ditempuh mah, terus saya lagi nunggu dulu BUMDesnya dapat Kemenhumham, akte Kemenhumham, udah baru musdes dengan masyarakat. Dilanjutkan gitu ya? Setelah hasil musdes bahwa masyarakat semua ketahanan pangannya mau ke perikanan kah, peternakan kah, atau usaha pangan lainnya, ya. Udah, Pak, itu saja pertanyaan dari kita berdua. Ya, cukup. Diakhiri. Pak, terima kasih banyak ya, Pak. Makasih apa ya? Sami-sami. Masih ada pertanyaan lagi. Super. Mangga naraskeun mah jawabnya itu Ya. ya.